Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Dayu memperhatikan sekeliling ladang karet. Tampak salah seorang pekerja disiksa habis-habisan oleh antek company. Hanya karena perutnya sakit dan minta izin pulang, orang tersebut dianiaya tanpa belas kasihan. Dayu tidak dapat berbuat apa-apa. Amarah itu disimpan tanpa mampu dikeluarkan. Sesama bangsa sendiri dengan tega menyakiti. Sementara para company hanya tersenyum, menyaksikan pemandangan yang hampir tiap hari terjadi. Dayu adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil di Mahakamulu. Tidak seperti kebanyakan pemuda lain, yang mana di seusianya sudah beristri dan berkeluarga. Namun Dayu lebih memilih membujang dan tetap tinggal bersama ibunya. Sementara kondisi sang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan membuat Dayu tidak tega meninggalkannya. Dalam kesehariannya, Dayu berprofesi sebagai petani getah. Ia bekerja di sebuah perkebunan karet milik seorang pejabat company di Kalimantan Timur. Setiap harinya, ia berangkat ke kebun karet untuk mengumpulkan getah dari pohon ke pohon. Setelah itu, getah yang berhasil dikumpulkan diangkut ke pelabuhan untuk selanjutnya diekspor ke negeri Belanda. Mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan hidup, Dayu ikut bekerja dengan company, meskipun terkadang kekerasan ia dapatkan. Bagi warga kampung, Dayu dikenal sebagai seorang pekerja keras, sehingga sering menjadi pusat perhatian kaum hawa. Selain berwajah tampan, ia dikenal sebagai sosok murah senyum dan baik hati pada orang lain. Ia tidak pernah mengeluh walaupun dilanda cobaan apapun. Namun entah mengapa, sampai saat ini belum terlintas untuk mencintai seorang wanita. Tidak terbesit sedikit pun untuk membina rumah tangga. Di sebuah rumah betang, yakni rumah tradisional suku Dayak, tinggal Dayu bersama ibunya. Di sana ia sering berkeluh kesah dengan ibundanya. Bukan karena soal jodoh, tapi tentang penjajahan yang belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Keluarga Dayu merupakan salah satu suku Dayak yang memeluk agama Islam. Dulunya almarhum sang ayah menjadi Islam, dikala ikut membantu pasukan Pangeran Antasari saat Kesultanan Banjar. Ketika berjuang melawan penjajah Belanda, pasukan Dayak juga terlibat dalam perlawanan itu. Dan para pejuang dari Kesultanan Banjar memperkenalkan agama Islam ke daerah pedalaman. "Sudah, ayo kerja kembali," ucap Pawan saat melihat Dayu masih dirundung marah. Kawannya itu juga membendung rasa marah layaknya Dayu. Sayang mereka tidak punya keberanian layaknya para pejuang, hingga mengikuti nasib sebagai budak di negeri sendiri dengan upah yang tidak layak. Belakangan, Dayu terlihat malas untuk bekerja lagi. Dikarenakan ia tidak tahan kalau harus melihat sesama rekan kerjanya menderita akibat siksaan yang dilakukan oleh para serdadu company. Kalaupun melakukan kesalahan kecil tetap dihukum, yakni dengan cara dicambuk atau tidak diberi jatah makan. Begitulah sifat licik para penjajah, memeras tenaga rakyat hanya untuk kepentingan pribadi. Dayu berusaha untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu. Dan ia berniat memancing ke tepian sungai dengan mengajak Pawan. Aliran sungai di Mahakam Ulu adalah habitatnya berbagai macam jenis ikan, sehingga menjadi surga bagi para pemancing. Tapi sayang, Pawan menolak ajakan Dayu. Ia tetap bekerja hari ini.
Dengan agak kecewa, akhirnya Dayu memutuskan pergi memancing sendiri. Toh saat nanti berada di tepi sungai, bakalan bertemu dengan para pemancing lainnya. Sepanjang perjalanan, Dayu menemui kejanggalan yang aneh. Dia seolah mendengar suara burung hantu bersautan. Padahal suasana masihlah cukup pagi. Tidak mungkin jika burung malam menunjukkan suaranya. Saat beberapa meter dari sungai, ia dikejutkan dengan kemunculan burung gagak. Tapi bukan hanya seekor saja, melainkan serombongan yang berputar-putar jauh di atasnya. Burung tersebut seakan mengikuti langkahnya sampai ke tepian sungai. Ada sesuatu yang ganjil dirasakan oleh Dayu. Begitu burung hitam pekat itu bepergian silih berganti, ia pun bersiap memancing. Suasana tampak sepi tidak seperti biasanya, yang mana para pemancing berjajar menunggu keberuntungan. Beberapa saat kemudian, datanglah 3 orang pemancing. Di antara ketiganya, tidak seorang pun yang ia kenal. Bahkan ia sendiri tidak pernah melihat ketiga orang tersebut ada di desanya. Kesemuanya terlihat asing bagi Dayu. Ia pun memperkenalkan diri dan menanyakan asal mereka. "Bukan, saya bukan orang desa sini, Mas. Saya berasal dari desa negeri seberang," jawab salah seorang yang berada di dekatnya. Dayu heran ketika mendengar jawaban dari salah satu pemancing misterius itu. Dayu kembali mengejar pertanyaan tentang desa yang dimaksud. Dan mereka memperjelas jawaban bahwa mereka bertiga berasal dari negeri seberang sebelah selatan Kutai Kartanegara. Dayu hanya mengangguk sambil melongo. Ia memilih untuk tidak terlalu menanyakan hal-hal yang berbadi, apalagi mereka orang yang baru ia kenal. Kali ini, Dayu mulai memperhatikan penampilan mereka. Kesemuanya hampir sama dan terlihat aneh, karena tidak terlihat seperti manusia pada umumnya. Ada beberapa kejanggalan dari fisik mereka, yakni leher hingga kepala bagian belakang mereka memiliki sisik. Mereka bertiga botak, sehingga tampak jelas sisik itu sampai ke kepala. Dan keanehan berikutnya ialah, salah satu pemancing yang diajak bicara tadi, selalu saja menjulurkan lidahnya layaknya seekor ular. Dayu mengalihkan pandangan ketika salah satu dari mereka menatapnya. Ia pun melemparkan mata kail ke dasar sungai, tanpa harus memperdulikan 3 orang misterius itu. Untuk sejenak, Dayu fokus pada kailnya. Tapi ia dikejutkan dengan suara desisan ular yang terdengar setiap saat, yang membuatnya hilang konsentrasi. Saat ia menoleh, ketiga orang tersebut menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam. Hal itu membuat Dayu bergidik ngeri. Ditambah lagi mata mereka berubah menjadi seperti binatang reptil. Lensa kekuningan dan pupil mata yang vertikal layaknya mata kadal atau ular. Siapa mereka sebenarnya? Batin Bayu. Melihat kejanggalan itu, bergegas Dayu naik ke tepian sambil membawa alat pancingnya. Dan seketika itu terdengar suara orang tercebur ke dalam air. Saat ia menoleh, ketiga pemancing itu ternyata sudah lenyap. Namun terlihat 3 ular berukuran besar meliuk-liuk di aliran sungai, dengan warna hitam kekuningan mengkilat. Tanpa menunggu berlama-lama, Dayu segera berlalu dari sungai. Sesampai di rumah, ibunya keheranan melihat tingkahnya yang ketakutan luar biasa. "Ada apa, Dayu? Seperti dikejar setan saja kamu nih," tanya ibunya. Dayu terdiam. Untuk beberapa saat ia mengatur nafas yang tersengal-sengal. Kemudian dengan sedikit tergagap, ia pun menceritakan hal aneh yang baru saja ditemui. Sang ibu sontak terkaget. "Jangan-jangan itu adalah makhluk yang juga pernah dilihat dan diceritakan oleh almarhum bapakmu. Siluman ular Nabau." Beberapa bagian masyarakat di Kalimantan Barat biasa menyebut puake, yang menurut legenda, ular Nabau adalah makhluk halus menunggu sungai-sungai di Kalimantan. Ular ini bisa menjelma menjadi apapun yang ia kendaki, termasuk menjadi sosok manusia. Sering diceritakan kalau ular ini ada sebagian yang bertubuh sangat besar dan panjang, membentang dari hulu ke hilir sungai.
ia tidak mengganggu manusia ataupun makhluk lainnya. Tapi kalau saja manusia dengan sengaja mengganggu tempat tinggalnya, maka makhluk ini akan murka, yang membuat sang pengganggu meninggal dengan kondisi hilang seketika ataupun terkena penyakit aneh. Sebagian meyakini asal-muasal ular ini adalah jelmaan dari para selir Raja Mulawarman pada masa kerajaan Kutai di masa lampau. Dan sebagian lagi meyakini kalau ular Nabau hanyalah seekor ular yang berusia ratusan tahun, yang mana ular ini terlalu lama berdiam diri di suatu tempat, sehingga roh-roh jahat merasuki dan mengendalikannya. Semoga tidak terjadi hal buruk padamu, Dayu, ucap ibunya. Selepas kejadian itu, Dayu menjadi enggan untuk pergi ke sungai. Bahkan ia berniat untuk pindah keluar desa membangun kehidupan baru bersama sang ibu pula. Ia pun mencoba bertanya ke beberapa kerabatnya tentang lowongan kerja yang ada di kota. Dayu tidak keberatan kalau harus bekerja kasar, asalkan tidak menjadi budak company. Tapi sampai saat ini, belum ada kabar dari kerabatnya. Suara jangkrik dan burung hantu saling bersautan menambah suasana malam menjadi lebih mencekam. Angin pun berhembus dengan sangat kencangnya. Tanpa Dayu sadari, ini adalah malam ke-41 semenjak kejadian di sungai. Entah mengapa malam ini terasa sangat dingin. Dayu yang sudah berada di tempat tidurnya menutup seluruh badannya dengan kain sarung. Namun udara malam masih sangat menusuk. Beberapa saat ketika hendak memejamkan mata, Dayu dikagetkan dengan hadirnya suara samar-samar. Suara itu terdengar berbisik menggema, terus-menerus memanggil namanya. Dayu, Dayu, Dayu. Ia pun terbangun dan mencari sumber suara tersebut, namun tidak ada siapapun di dalam kamarnya. Ketika hendak kembali berbaring, ia dikejutkan dengan suara desisan ular di pojok kamar. Dan benar saja, saat pandangannya beralih ke sana, tampak seekor ular berukuran besar berada di pojok kamarnya. Ular itu menatap ke arahnya, sambil menjulurkan lidah yang bercabang. Dalam keremangan lampu teplok, terlihat wujud ular itu menyerupai ular sanca. Dayu sendiri tidak mengetahui lewat mana ular itu bisa masuk. Karena setiap malam, setiap ruangan termasuk pintu masuk dan pintu belakang selalu ditutup rapat. Hewan-hewan liar bisa saja berada di sekitaran rumah, termasuk ketika banjir. Namun mereka hanya berkeliaran di halaman rumah saja, tidak pernah ada yang sampai masuk ke dalam. Dikarenakan rumahnya bergaya rumah betang. Rumah yang cenderung memiliki jarak cukup tinggi antara tanah dengan bangunan dasar rumah. Dayu mencari cara untuk menyingkirkan ular tersebut. Ia mengambil sebilah mandau yang ada di kamarnya. Lalu ia menghampiri ular itu bersiap untuk menebas. Sontak, Dayu dibuat terkaget. Dikarenakan ular itu tiba-tiba menangis. Jelas sekali terdengar suara tangisnya bersuara seorang wanita. Dan Dayu dibuat terheran kembali karena beberapa saat kemudian ular itu berbicara. Tolong jangan sakiti aku. Tidak ada niat jahat apapun datang kemari. Melihat itu, Dayu menjadi gemetaran. Agar tidak mengganggu istirahat ibundanya, ia menyuruh ular itu pergi. Namun sosok siluman itu mengajaknya keluar rumah agar tahu niatnya datang menemui Dayu. Akhirnya, mereka pun keluar rumah. Dayu tetap waspada kalau semua ini bakal menjadi petaka bagi dirinya. Dengan mando masih di tangannya, ia siaga jika ada makhluk lain di sekitar. Sesampai di halaman rumah, Dayu kembali menanyakan tentang maksud kedatangan ular tersebut. Secara ajaib, ular itu berubah wujud menjadi seorang wanita yang cantik. Wajahnya oval dan rambutnya terurai sampai bahu, dengan warna kulit putih bersih kekuningan. Namaku Nihing.
kedatanganku ke sini hanya ingin menawarkan sesuatu. Perempuan ular itu mengatakan secara belak-belakan bahwa maksud kedatangannya untuk mempersunding Dayu menjadi suaminya. Sosok itu menceritakan bahwa ia melihat Dayu saat memancing di sungai, yang mana di saat itu ia datang untuk menjemput ketiga pamannya. Ada perihal penting yang mendesak, tetapi saat melihat Dayu, ia pun mengabaikan niatnya dan memandang sambil mengagumi Dayu dari kejauhan. Dari situlah muncul niat untuk menjadikan Dayu pendamping hidup. Dan setelah 41 hari melakukan ritual, ia pun mendapat izin dari penguasa sungai. Jikalau kamu menjadi suamiku, maka aku akan menjamin apa saja yang engkau kehendaki agar kita hidup bahagia. Dayu menolak permintaan tersebut. Baginya alam mereka tidaklah sama, jadi tidaklah mungkin mendapat kebahagiaan. Pasti akan banyak coba yang membuat hidup semakin susah. Siluman itu terus meyakinkan bahwa apa yang dipikirkan Dayu tidaklah benar. Yang pada akhirnya Dayu menjadi yakin kalau siluman ini bermaksud baik, atau mungkin saja ada utusan dari dewa kepada dirinya. Singkat cerita, Dayu melangsungkan pernikahan dengan perempuan ular tersebut. Meski memiliki asal-usul yang tidak jelas, baik ibunya maupun warga sekitar tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka yang tahu sifat Dayu merasa yakin kalau Dayu tidak mungkin gegabah dalam memilih jodoh. Selama beristri, semua kebutuhan selalu tercukupi. Begitupun dengan ibunya yang kembali sehat. Penyakit yang diidap selama beberapa tahun lenyap dengan sendirinya. Dayu benar-benar merasakan bahagia seutuhnya. Memiliki istri yang begitu perhatian, baik padanya maupun pada ibundanya. Cinta yang dirasakan benar-benar menyejukkan. Ia juga mampu mencukupi kebutuhan sesuai janji Nihing. Tidak pernah kekurangan suatu apapun. Melihat kejanggalan tersebut, beberapa orang di desa, juga teman-teman Dayu mulai menaruh curiga. Mereka beranggapan kalau istri Dayu adalah perempuan jelmaan, karena selama ini tidak terlihat anggota keluarga juga kerabat berkunjung ke sana. Dan setiap kali ditanya tentang masa lalunya, Nihing selalu menjawab kalau tidak ingat dengan pasti. Alasannya adalah karena ia ditinggal mati oleh orang tuanya semenjak masih bayi. Dan yang merawat adalah tetangga terdekat, sehingga ia merasa tidak punya kerabat seorang pun. Karena alasan itulah, kecurigaan warga menyurut. Dan satu hal yang masih menjadi tanda tanya adalah, bagaimana bisa kebutuhan mereka tercukupi, padahal Dayu hanya bekerja sebagai pencari ikan saja. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi warganya bisa berprasangka karena tidak ada bukti tentang keganjilan tersebut. Setelah berjalan hampir 3 tahun perkawinan, Dayu belum juga dikaruniai keturunan. Yang tanpa ia ketahui, Nihing merencanakan untuk membawa Dayu pergi ke alamnya. Itu adalah syarat yang dirahasiakan, yang mana jikalau ingin mempunyai anak, maka pasangan yang menikah dengan siluman ular harus hidup bersama di alam mereka. Pada suatu malam, Nihing mendapat rencana untuk membawa Dayu ke alamnya. Ia mengajak Dayu ke sungai untuk bernostalgia mengenang masa lalu. Mengenang di mana ia pertama kali menjumpai Dayu, sosok yang sangat disayanginya. Mereka pun pergi ke sungai. Sesampai di tepian sungai, Nihing masuk ke pelukan Dayu, dan di saat itu ia meniup mata Dayu. Seketika itu pula, Dayu tidak sadarkan diri. Nihing merubah wujudnya menjadi seekor ular, lalu melilit tubuh Dayu. Dengan segera membawanya ke dalam air. Mereka pun menghilang menuju alam siluman. Dayu terbangun dari pingsan. Ia segera menyadari kalau dirinya tidak berada di rumah. Saat dia dalam kebingungan, muncullah Nihing. Tapi kali ini, istrinya itu berwujud setengah manusia dan berbadan ular. Mas Dayu,
Ini aku lakukan agar kita bisa dikarunia seorang anak. Di alamku inilah kita akan memulai hidup dengan penuh kebahagiaan. Dayu berontak dengan keinginan sepihak Nihing. Ia tetap ingin kembali ke dunianya, menemani sang ibu hingga akhir hayat. Memang ia sangat mencintai Nihing, tapi sejak awal bukan itu yang diinginkan. Beberapa saat kemudian terdengar suara desisan dari kegelapan, dan muncul 3 manusia ular menuju ke arah Dayu. Mereka adalah sosok yang ditemuinya saat memancing di sungai. Ketiganya mengancam Dayu. Ia akan dihabisi jika membuat sakit hati Nihing. Dayu terdiam, dan ia pun akan mengikuti jalan hidupnya, berharap akan ada yang menolong untuk kembali ke dunia nyata berkumpul bersama ibu dan kawannya. Sementara itu, ibu Dayu menjadi bingung karena anaknya menghilang secara misterius. Para warga sudah ditemui, bahkan bersama mereka mencari keberadaan Dayu, tapi tidak seorang pun yang tahu kemana Dayu pergi. Tolong kamu cari di mana Dayu berada, Wan. Ibu khawatir sekali, ucap ibunya menemui Pawan. Pawan berusaha menenangkan ibu Dayu yang mulai menangis. Kemudian ia menanyakan di mana terakhir kali Dayu berada. Dari pertanyaan itu, sang ibu teringat dengan siluman ular yang pernah diceritakan Dayu. Ia merasa yakin jika ada hubungannya dengan para siluman tersebut. Akhirnya, Pawan menemui tetua suku Dayak, yang dari beliau diketahui bahwa Dayu sedang dalam kesulitan di alam siluman, tersandera dan kebingungan. Dengan persiapan matang, datanglah mereka ke tepian sungai. Setelah menemui tempat yang cocok, dilakukanlah ritual untuk membebaskan Dayu. Ibu Dayu yang ikut terlibat dengan mata berkaca-kaca berharap agar putranya selamat. Selang beberapa menit, si tetua suku yang siaga menyuruh ibu Dayu agar memanggil putranya. Dan seketika itu, muncullah Nihing dikawal beberapa ular siluman. Dengan memelas, sang ibu meminta agar Dayu dikembalikan. Nihing, simpanlah kisah cinta kalian sebagai rasa yang abadi. Tidaklah mungkin 2 alam yang berbeda akan menyatu. Tolong demi ibu kamu, Nihing, lanjut ibu Dayu. Suasana sejenak hening. Semua terlarut dalam kesedihan. Ditambah lagi Nihing yang mulai menitikkan air mata, membuat keharuan menyebar di hati masing-masing. Nihing hanya terdiam. Sejenak kemudian menyuruh agar semua ular kembali pulang. Maafkan Nihing, ibu, ucapnya, disusul menenggelamkan diri di pusaran air sungai lalu menghilang. Sang tetua suku menyuruh Pawan dan beberapa orang lain menyisir sungai. Tidak seberapa lama kemudian, salah satu dari mereka menemukan tubuh Dayu mengapung dan tersangkut di sebuah batu besar. Pawan dan 2 orang penduduk desa bergegas menarik tubuh Dayu ke tepian, berharap Dayu segera tersadar kembali. Dari kejadian tersebut, membuat Dayu berubah menjadi sosok yang taat beragama. Ia merasa telah menjadi syirik karena menerima Nining dalam kehidupannya. Dan ia memilih tinggal di kota melupakan masa lalu, melupakan sosok Nihing yang pernah menjadi bagian dari kebahagiaan. Meski tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ia mampu melewati semua. Di tengah perjuangan para pahlawan kemerdekaan, Dayu memilih menjadi pedagang kain di salah satu pasar yang ada di kota Samarinda. Ia hidup sendiri karena ibunya meninggal beberapa bulan setelah kejadian itu. Dan sampai menjelang usia setengah abad, Dayu masih juga belum mempunyai seorang pendamping. Meski begitu, ia tetap bahagia karena merasa dekat dengan Sang Pencipta, mengikuti arus hidup yang telah digariskan olehnya. Malam cukup gelap. Di sebuah jalan kota yang masih berbatu, Dayu berjalan gontai menuju pulang. Sengaja ia pulang sampai larut, karena hari ini ada acara di sebuah surau, yang mana acara tersebut melibatkan para pedagang pasar.
Kehidupan Dayu sekarang semakin berkembang. Setelah beberapa tahun ia mengontrak, pada akhirnya ia mampu membeli sebuah rumah sederhana. Yang dengan bakat seninya, ia mampu membuat rumah tersebut menjadi indah dan nyaman. Hanya saja, ia merasa kesepian karena tidak ada penghuni lain bersamanya. Sempat berpikir untuk mengangkat seorang anak, namun niatan itu diurungkan karena ia merasa belum siap dengan tanggung jawab besar itu. Untuk masalah asmara, sebenarnya sampai di usia parubaya ini, sudah banyak yang ingin menjadi istrinya. Tapi keanehan membuatnya terheran sendiri. Karena setiap kali menjurus ke arah yang serius, hal tak terduga datang sebagai penghalang. Ia yakin kalau Nihing masih membayangi kehidupannya. Karena semua perempuan itu memutus hubungan dengan alasan yang hampir sama, yakni mereka selalu bermimpi bertemu siluman ular wanita. Bahkan bukan para gadis saja, orang tua mereka juga menemui mimpi yang sama. Yang mana di dalam mimpi itu, sosok siluman ular menyuruh agar tidak melanjutkan hubungan dengan Dayu. Dan beberapa gadis yang menolak digigit ular tersebut. Meski hanya dalam mimpi, namun sakit yang dirasakan sampai ke dunia nyata. Walaupun tidak sampai meninggal dunia, tapi mereka takut melanjutkan hubungan dengan Dayu. Mereka beranggapan hal lebih berbahaya mengancam jika terus dekat dengan Dayu. Dan karena gangguan itulah, Dayu memilih menutup diri dari wanita. Ia tidak mau menyakiti dan menunggu kehendak Tuhan atas jodohnya. Namun sampai berumur, jodoh itu belum juga dihadirkan. Meski begitu, ia tetap yakin bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupannya. Dayu menghentikan langkah ketika mendengar suara desisan ular. Tapi tidak ada apa-apa saat ia memperhatikan sekitar. Dan hal itu terus mengikuti hingga dekat dengan tempat tinggalnya. "Keluarlah jika itu memang kamu, istriku," ucapnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.